Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada salah satu channel Aswaja KW mengupload konten video dan di thumbnailnya bertuliskan kalimat-kalimat seperti ini, sobat-sobat. Mabok dalil jadi stres, koar-koar kembali ke Quran tanpa guru, argumen Jawas dirontokkan Gusmus. Demikian sobat-sobat ya, kalimat yang tertera di thumbnail konten video tersebut. Ya, memang seperti biasa sobat-sobat, YouTuber Aswaja KW kerap kali membuat thumbnail judul-judul yang bombastis sobat-sobat. Namun ketika kita klik, kita tonton, kita simak videonya, isinya tidak sesuai dengan judulnya yang bombastis, dengan yang tertera di thumbnail tersebut. Ya sama, konten ini juga seperti itu sobat-sobat. Ya kan, dia mengatakan argumen Jawas dirontokkan Gusmus. Tetapi sobat-sobat, kalau kita simak ya konten videonya yang mengambil cuplikan video Ustadz Yazid Jawas, kemudian cuplikan dari Gusmus, ya, video dari Gusmus yang dianggapnya sebagai respon yang merontokkan argumen Ustadz Yazid Jawas. Ya, sama sekali sebenarnya tidak merontokkan sobat-sobat. Justru sebenarnya ya dalil yang dipakai oleh Gusmus yang rontok oleh dalil yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawas. Nah, baiklah sobat-sobat, coba kita simak dulu kedua konten cuplikan video tersebut ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawas, kemudian apa yang disampaikan oleh Gusmus yang dianggap oleh pemilik channel ini adalah respon dari yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawas dan menurutnya merontokkan sobat-sobat ya. Nah, kita simak dulu sobat-sobat. Apakah kita berakidah, beribadah, berdoa, atau yang lainnya, semua aktivitas kehidupan kita itu harus kita kembalinya kepada Quran, kepada Sunnah. Kita beragama, hujahnya mana? Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Atau yang ngomong itu syekh, yang ngomong itu ustadz, yang ngomong itu kiai, yang kita tanya apanya? Dalilnya mana? Dulu itu orang NU tidak pernah tanya dalil. Gimana ini? Ya lihat saja Habib Zain Smith bagaimana itu. Ya, lihat saja Kiai Mustafa Akil, ya, itu. Ini yang melihat orang. Gimana? Ada tuh Syekh. Gimana Kiai Wahab? Bagaimana? Tidak pakai dalil. Dalilnya ya Kiai itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana ya cuplikan video konten video dari Gusmus yang dianggap sebagai respon yang merontokkan. Nah, sobat-sobat, ya kalau
Ini katanya respon ya Gusmus atau Gusmus merontokkan argumen Jawas, ya jauh sekali sobat-sobat. Karena dalil yang disampaikan oleh Gusmus tidak sebanding, tidak setara dengan dalil yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Mana mungkin dalil Al-Quran dan ya hanya dilawan atau dirontokkan dengan logika Gusmus. Ya, Ustadz Yazid Jawas mengatakan ya bahwa amal ibadah harus berdasarkan dalil, harus dikembalikan kepada Al-Quran. Tetapi Gusmus mengatakan kita tidak perlu dalil. Jadi dengan kata lain, ya apakah dia mengatakan tidak perlu Al-Quran? Ya, dalil kita ulama. Ya, kan tidak sebanding, tidak setara. Al-Quran dengan logika Gusmus, ya dalilnya katanya ulama. Kemudian, ya Ustadz Yazid Jawas mengatakan, ya bahwa amal ibadah itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tetapi Gusmus mengatakan, ya dalil mereka ulama. Artinya, ya sesuai dengan perkataan ulama, pengamalan ulama. Kan tidak setara. Ya mana mungkin bisa setara antara Nabi Muhammad yang maksum dengan ulama yang bisa saja salah dan hilaf. Siapapun dia, selama dia manusia, siapapun dia, ulama sekalipun, ilmunya setinggi apapun, pasti akan membuat kehilafan dan kesalahan. Kecuali Nabi. Karena Nabi dimaksumkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari kesalahan. Dan jika beliau berbuat salah, Allah langsung menegurnya. Sementara ulama, ya, selain tidak sunyi dari kehilafan dan kesalahan, tidak ada yang menegur dia ketika dia berbuat salah. Nah ini, sobat-sobat, bagaimana mungkin ya dalil Al-Quran, Sunnah Nabi dirontokkan dengan logika Gusmus dan dalil ulama? Kan tidak mungkin, ya. Apalagi Al-Quran jelas, ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi adalah perintah Allah. Bahkan perintah juga Rasulnya, bukan keinginan atau pemahaman dari orang-orang yang mendukung dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kan jelas di surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Dan Nabi menegaskan, taraktu fikum amroini lang tadilu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatar rasuli. Nah, jadi jelas fakta dan pengalaman sudah mengajarkan, sudah membuktikan kalau kita hanya ikut ulama, ikut orang yang kita anggap berilmu tinggi, maka kita bisa salah dan bahkan disesatkan dari jalan Allah. Bagaimana pengalaman kita dengan Dr. Snokhur Groningen, ilmuwan Belanda yang masuk Islam, belajar Islam di Mekah selama 5 tahun. Dia melaksanakan ibadah haji, pasti berbahasa Arab, menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Islam. Kemudian dia kembali ke Aceh dengan penampilan
bersorban, memakai gamis, memakai imamah, dan pasti berbahasa Arab. Nah, apa yang terjadi akhirnya? Ternyata itu hanya strateginya bagaimana bisa menghancurkan dan mengalahkan Islam, khususnya Islam di Aceh. Dan baru-baru ini, ya, profesor, doktor, dan banyak gelar-gelar yang disandangnya, dan juga puluhan karya ilmiah yang dihasilkannya, yaitu ya Quraisy Shihab, mengatakan bahwa Islam belum tentu agama yang benar. Bisa saja non-muslim yang benar. Ini kan aneh. Apakah dia lupa bahwa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ini contoh yang kalau diikuti maka kita akan salah dan menjadi sesat. Jadi hanya berhenti kepada ulama. Ulama dijadikan dalil kebenaran agama ini. Kemungkinan besar kita akan salah dan disesatkan. Jadi kesimpulannya sobat-sobat, Gusmus tidak merontokkan. Gusmus tidak bisa merontokkan dalil yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Akan tetapi justru dalilnya yang rontok melawan dalil yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawas. Mana mungkin dalil Al-Quran hanya dilawan oleh logika Gusmus. Mana mungkin sunnah Nabi, contoh Nabi hanya dilawan dengan ulama. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh sentral kita, teladan sentral kita adalah Nabi, bukan ulama. Nah, jadi sobat-sobat, ya, judul yang bombastis ternyata isinya ya sebenarnya membuktikan kelemahan dari Aswaja KW itu sendiri, karena mereka dalilnya hanya logika dan ulama. Dan tentu saja logika dan ulama tidak bisa merontokkan dalil Quran dan sunnah Nabi. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.